Pada tahun 2024 terdapat 60.278 perkara kejahatan konvensional yang berhasil diselesaikan, mulai dari pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Selain kejahatan konvensional, kami juga gencar melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan perempuan dan anak maupun kelompok rentan lainnya. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 23.669 perkara. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3.344 perkara atau 12,3% jika dibandingkan tahun 2023. Polri berhasil menyelesaikan sebanyak 12.374 perkara atau 52,2%. Adapun jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan tahun 2024 yaitu KDRT sebanyak 11.028 perkara. Di samping itu, Polri juga terus meningkatkan upaya pemberantasan terhadap kejahatan perdagangan orang dengan membentuk Satgas TPKO Polri, di mana sepanjang tahun 2024 kami berhasil menyelesaikan 621 perkara atau naik 331 perkara, 114% jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 290 perkara. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara ini tentunya berpengaruh pada menurunnya angka korban TPPO, di mana pada tahun 2024 terdapat 1.794 korban atau menurun 1.306 orang, 42% dibandingkan tahun 2023. Terdapat beberapa perkara menonjol TPPO dengan beragam modus yang berhasil kami ungkap, yaitu TPPO jaringan Jerman dengan 5 tersangka dan 110 korban, serta TPPO jaringan Australia dengan 2 tersangka dan 50 korban. Melalui upaya dalam pemberantasan TPPO didukung oleh stakeholder terkait, kami berharap tidak ada lagi celah-celah jalur ilegal yang dapat menjadi ruang terjadinya kejahatan penyelundupan orang. Terlebih kita ketahui bersama bahwa celah-celah tersebut juga dapat dijadikan dari jalur penyelundupan berbagai jenis barang ilegal seperti narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Hal ini sangat penting karena kita punya sepakat bahwa narkoba adalah musuh bersama yang harus kita berantas. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Sepanjang tahun 2024, Polri berhasil menyelesaikan 36.174 perkara atau 84,47% dari total 42.824 perkara yang telah dilakukan pengungkapan. Dari seluruh perkara tersebut kami menyita barang bukti jenis narkotika yang siap diizinkan dengan nilai diperkirakan mencapai 8,6 triliun rupiah, dan atas keberhasilan pencegahan peredaran barang bukti narkoba tersebut diperkirakan 40,4 juta jiwa berhasil diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Guna mengoptimalkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba yang terus berkembang dengan berbagai modus baru dan melibatkan jaringan internasional, Polri menjalin kerjasama atau joint operation dengan melibatkan kementerian lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga terdapat beberapa kasus kejahatan narkoba menonjol yang kami ungkap. Antara lain pengungkapan clandestine laboratori Jawa Barat yang telah beroperasi selama kurang lebih 4 bulan. Dalam pengungkapan tersebut 9 tersangka berhasil diamankan, berperan sebagai pengendali, pemodal, peracik, pencetak dengan barang bukti berupa 1 juta butir obat keras yang apabila dikonversi menyelamatkan 2,2 juta jiwa. Pengungkapan narkotika jaringan internasional Timur Tengah, Afghanistan, Aceh, Jakarta dengan barang bukti 389 kg sabu dengan estimasi nilai 800 miliar rupiah, dan apabila dikonversi berhasil menyelamatkan 2,2 juta jiwa. Kemudian pengungkapan clandestine laboratori di Bali yang telah beroperasi selama 2 bulan setelah beberapa kali dia berpindah-pindah. Dalam pengungkapan tersebut 4 tersangka telah ditetapkan dan 4 DPO saat ini masih terus diburu. Adapun barang bukti yang diamankan 1,2 juta butir happy five, 132,9 kg hasis dalam bentuk bahan baku, serta 7.365 carton box
17 mesin produksi dengan estimasi nilai 1,52 triliun rupiah yang apabila dikonversi menyelamatkan 1,49 juta jiwa. Penangkapan DPO internasional di Thailand atas kasus Manhattan Laboratory yang telah diungkap dengan barang bukti 6.000 gram sabu, 108 gram kokain, 10.181 gram ganja, 485 gram hashish, 684 gram methadone. Pada tahun 2024 terdapat 60.278 perkara kejahatan konvensional yang berhasil diselesaikan, mulai dari pencucian, pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Selain kejahatan konvensional, kami juga gencar melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan perempuan dan anak maupun kelompok rentan lainnya. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 23.669 perkara. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3.344 perkara atau 12,3% jika dibandingkan tahun 2023. Polri berhasil menyelesaikan sebanyak 12.374 perkara atau 52,2%. Adapun jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan tahun 2024 yaitu KDRT sebanyak 11.028 perkara. Di samping itu, Polri juga terus meningkatkan upaya pemberantasan terhadap kejahatan perdagangan orang dengan membentuk Satgas TPKO Polri, di mana sepanjang tahun 2024 kami berhasil menyelesaikan 621 perkara atau naik 331 perkara, 114% jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 290 perkara. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara ini tentunya berpengaruh pada menurunnya angka korban TPPO, di mana pada tahun 2024 terdapat 1.794 korban atau menurun 1.306 orang, 42% dibandingkan tahun 2023. Terdapat beberapa perkara menonjol TPPO dengan beragam modus yang berhasil kami ungkap, yaitu TPPO jaringan Jerman dengan 5 tersangka dan 110 korban, serta TPPO jaringan Australia dengan 2 tersangka dan 50 korban. Melalui upaya dalam pemberantasan TPPO didukung oleh stakeholder terkait, kami berharap tidak ada lagi celah-celah jalur ilegal yang dapat menjadi ruang terjadinya kejahatan penyelundupan orang. Terlebih kita ketahui bersama bahwa celah-celah tersebut juga dapat dijadikan sebagai jalur penyelundupan berbagai jenis barang ilegal seperti narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Hal ini sangat penting karena kita punya sepakat bahwa narkoba adalah musuh bersama yang harus kita berantas. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Sepanjang tahun 2024, Polri berhasil menyelesaikan 36.174 perkara atau 84,47% dari total 42.824 perkara yang telah dilakukan pengungkapan. Dari seluruh perkara tersebut kami menyita barang bukti jenis narkotika yang siap diidentifikasi dengan nilai diperkirakan mencapai 8,6 triliun rupiah, dan atas keberhasilan pencegahan peredaran barang bukti narkoba tersebut diperkirakan 40,4 juta jiwa berhasil diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Guna mengoptimalkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba yang terus berkembang dengan berbagai modus baru dan melibatkan jaringan internasional, Polri menjalin kerjasama atau joint operation dengan melibatkan kementerian lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga terdapat beberapa kasus kejahatan narkoba menonjol yang kami ungkap. Antara lain pengungkapan Manhattan Laboratory Jawa Barat yang telah beroperasi selama kurang lebih 4 bulan. Dalam pengungkapan tersebut 9 tersangka berhasil diamankan, berperan sebagai pengendali, pemodal, peracik, pencetak dengan barang bukti berupa 1 juta butir obat keras yang apabila dikonversi menyelamatkan 2,2 juta jiwa. Pengungkapan narkotika jaringan internasional Timur Tengah, Afghanistan, Aceh, Jakarta dengan barang bukti 389 kg sabu dengan estimasi nilai 800 miliar rupiah, dan apabila dikonversi berhasil menyelamatkan 2,2 juta jiwa.
Kemudian pengungkapan clandestine laboratori di Bali yang telah beroperasi selama 2 bulan setelah beberapa kali dia berpindah-pindah. Dalam pengungkapan tersebut 4 tersangka telah ditetapkan dan 4 DPO saat ini masih terus diburu. Adapun barang bukti yang diamankan 1,2 juta butir heavy pipe, 132,9 kg hasis dalam bentuk bahan baku serta 7.365 carton box serta 17 mesin produksi dengan estimasi nilai 1,52 triliun rupiah yang apabila dikonversi menyelamatkan 1,49 juta jiwa. Penangkapan DPO internasional di Thailand atas kasus clandestine laboratori yang telah diungkap dengan barang bukti 6.000 gram sabu, 108 gram kokain, 10.181 gram ganja, 485 gram hasis, 684 gram methadone dengan estimasi nilai barang bukti 11,5 miliar.